Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal hudur usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas dasar karunia-Nya kita diberikan kemampuan, dan atas dasar rahmat-Nya, hidayah dan taufik-Nya masih ada di dalam jiwa kita. Kita sama-sama memohonkan kepada Allah agar taufik dan hidayah-Nya selalu dilanggengkan sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang kita telah memasuki satu bulan besar, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita umat Islam didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang berfikir, umat yang menggunakan akal sehatnya, umat yang bertadabbur, umat yang iqra, umat yang hobi membaca, menelaah, meneliti. Biar bagaimanapun umat Islam, ayat yang pertama kali turunnya adalah Iqra, perintah untuk membaca, belajar, merenungi, mentadabburi. Maka tidak heran kalau banyak ayat Al-Quran setelah turunnya ayat Iqra yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal sehatnya, untuk menggunakan akal fikiran. Berapa banyak ayat yang berbicara afala ta'qilun. Apakah kalian tidak pernah berfikir menggunakan akal? Afala tatazakkarun. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak pernah berfikir? Jadi ayat-ayatnya sangat banyak mendorong umat Islam untuk berfikir menggunakan akal sehatnya. Maka sudah sejatinya, sudah seharusnya umat Islam itu bersikap kritis, cerdas, mempunyai intelektual yang bagus, merenungi hal-hal fenomena yang ada di sekitar. Maka sangat bertentangan jikalau ada umat Islam mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak berfikir dan tidak mau berfikir. Ini sangat bertentangan dengan misi Nabi Muhammad itu sendiri. Sidang Jumat rahimakumullah, yang mau khatib sampaikan adalah ketika kita didorong oleh Al-Quran tentang pentingnya berfikir, yang dengan berfikir tersebut kita akan menyingkap banyak takbir yang belum kita ketahui. Tentunya berfikir dengan menggunakan ilmu pengetahuan, tidak ngawur. Kita akan menyingkap betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang Allah turunkan, Allah abadikan di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. Mungkin ada pertanyaan sekarang berhubungan dengan bulan Maulid, apa hikmah daripada diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manusia selaku makhluk Allah adalah makhluk yang superior di antara semua makhluknya. Kenapa demikian? Karena manusia punya dua unsur yang menjadi satu padu di dalam jiwanya. Apa itu? Yaitu
akal dan syahwat alias nafsu. Kalau disebutkan dengan syahwat, tidak seperti dalam bahasa Indonesia hanya terangkum atau teringkas atau sempit maknanya pada syahwat biologis. Syahwat untuk melakukan hubungan intim, bukan. Di dalam bahasa Arab yang namanya keinginan itu dinamakan syahwat. Yang namanya kemauan, cita-cita, ya, ngidamannya manusia itu dinamakan syahwat. Seseorang pingin makan, pinginnya itu disebut syahwat. Seseorang pingin menjadi kaya, pinginnya itu disebut syahwat. Jadi syahwat itu artinya luas, tidak hanya terbatas pada keinginan biologis. Itu dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Cuman dalam KBBI syahwat itu lebih kepada syahwat biologis saja, padahal tidak seharusnya. Manusia itu diberikan dua hal, yaitu syahwat, keinginan, kemauan, dan disertai dengan akal. Kalau makhluk Allah yang lain, ada yang cuma diberikan keinginan doang, akalnya enggak. Ada yang diberikan akalnya doang, keinginannya enggak. Kalau yang diberikan akal doang, keinginannya enggak, yaitu malaikat. Malaikat enggak punya keinginan apa-apa, jadi kayak robot. Ada yang diberikan keinginan doang, akalnya enggak ada, yaitu binatang. Maka mereka hanya hidup mengikuti keinginan, tidak disertai akal. Tapi manusia dapat dua-duanya, yaitu keinginan dan akal. Maka dengan hal itu ketika bersatu padu, manusia menginginkan sesuatu, maka akalnya bergerak untuk mewujudkan itu. Dari sinilah manusia bisa menguasai seluruh dunia. Dalam rantai kehidupan yang paling superior adalah manusia. Karena ketika manusia pingin sesuatu, dia gerakin akalnya, maka dia sampai kepada sesuatu itu. Bahkan bisa menembus langit bumi, bahkan bisa menembus sampai galaksi. Itu dengan apa? Ada keinginan plus akal sehat. Dengan kehebatan ini, maka manusia menjadi makhluk yang paling superior dari semuanya. Tentunya secara logika, tidak akan yang superior itu tunduk kepada yang lebih rendah darinya. Itu aturan alam yang sudah Allah bentuk. Tidak mungkin seekor singa mau tunduk kepada rusa. Mustahil. Tidak mungkin seekor singa mau diatur sama rusa. Tidak mungkin. Dalam realitanya yang ada rusa itu dimakan sama singa. Maka mustahil manusia itu bisa tunduk kepada makhluk yang ada di bawahnya, kepada entitas kehidupan yang ada di bawahnya. Mustahil. Maka satu-satunya yang bisa membuat manusia tunduk itu yang harus ada di atasnya, yang harus lebih hebat daripadanya. Itu aturan alam. Sebab kalau nggak ada yang bisa menundukkan manusia dan manusia punya syahwat beserta akal sehat, maka yang terjadi adalah kehancuran di dunia ini. Karena nggak ada aturan, masing-masing punya keinginan, kemudian akalnya mewujudkan. Yang satu keinginannya A, caranya A, yang satu keinginan B, caranya B, berbenturan satu sama lain, hancurlah dunia. Maka terjadinya peperangan itu karena tidak ada bendungan antara keinginan dan akal manusia yang mau diwujudkan. Kita lihat perang Rusia dengan Ukraina, itu semua karena syahwat dan akal saling berantem. Rusia pengen menguasai dari Ukraina ini. Ukraina pengen menguasai wilayahnya dan mewujudkan dengan strateginya melalui akalnya, dan akhirnya terjadi perang. Inilah yang membuat terjadinya peperangan. Makanya Al-Quran sudah ngabarin di dalam surat Al-Imran, kalau syahwat manusia itu menjadi perhiasan buat manusia. Kalau nggak ada syahwat manusia, nggak ada akal, maka dunia ini lurus-lurus aja, monoton, nggak dinamis. Dengan inilah manusia dinamis. Makanya di sisi lain Islam juga turun bukan ingin menghilangkan syahwat, tapi ingin mengatur syahwat manusia. Mana yang boleh, mana yang enggak. Karena kalau nggak diatur hancur semua. Dengan demikian
manusia itu tidak akan tunduk kepada entitas kehidupan yang ada di bawahnya. Maka mau tidak mau harus ada pihak yang lebih tinggi daripada manusia. Harus ada pihak yang lebih hebat dari manusia, yang bisa membuat manusia itu tunduk. Siapa pihak tersebut? Tidak lain adalah pencipta manusia itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya mutlak, ilmunya mutlak, tidak terbatas, kehendaknya mutlak, tidak terbatas, kerajaannya mutlak, tidak terbatas. Inilah yang cuma pihak satu-satunya pihak yang bisa membuat manusia itu tunduk. Dengan begitu, manusia agar tidak rusak butuh kepada satu aturan yang membendung keinginan dan akalnya tersebut, sehingga tidak terjadi kerusakan di muka bumi, sehingga tidak terjadi kehancuran di muka bumi. Aturan tersebut haruslah dari pihak yang lebih tinggi dan hebat dari manusia itu sendiri, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang jadi masalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu aturan, itu tidak langsung serta-merta Allah nampakin diri di hadapan manusia. Kenapa demikian? Karena sudah menjadi hukum alam, manusia itu alamnya alam fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan alam fisik. Manusia ada di dalam ruangan, terbatas ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Karena Allah maha segalanya, maka Allah tidak dibatasi dan tidak terbatasi dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menampakkan diri di dunia kepada manusia. Makanya kisahnya dari Nabi Musa ini, ketika Allah ingin menampakkan diri, Nabi Musanya yang jatuh duluan. Karena tidak mungkin sanggup. Tetapi beda lagi kelak nanti di akhirat, manusia akan ditampakkan bagaimana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusannya. Siapa utusannya itu? Merekalah yang disebut para anbiya, para nabi, para rasul, yang mereka ngabarin dari Allah tentang suatu aturan, yang aturan tersebut sebagai undang-undang yang membatasi keinginan dan akal sehat manusia untuk mewujudkan apa yang dia mau. Jadi ketika manusia pengen sesuatu, saya ingin mendapatkan rumah, otaknya mulai berpikir, akalnya mulai bergerak, kemudian akalnya menemukan jalan, gimana caranya kalau rumah itu dengan cara merampas rumah orang lain. Akalnya berfatwa begitu. Kalau nggak ada aturan, maka dia akan jalankan aturan itu. Yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Maka harus ada satu orang yang ngabarin bahwasannya perbuatan tersebut dilarang, dan itu adalah aturan dari zat yang maha segalanya, dan orang tersebut akan dihukum jikalau melakukan perbuatannya. Itulah hikmah kenapa diutusnya para rasul. Karena nggak ada yang mampu untuk tidak mungkin terjadi. Allah langsung nampakin diri seperti halnya presiden atau pemimpin negara di hadapan manusia. Kalau begitu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan makhluknya, terkungkung ruang dan waktu. Kalau yang namanya terkungkung dalam ruang dan waktu berarti kekuasaannya tidak mutlak. Karena terkungkung berarti nggak kuasa. Maka tidak akan mungkin di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menampakkan dirinya di hadapan manusia. Maka harus ada yang namanya utusan, dan utusan tersebutlah yang dinamakan dengan rasul atau nabi. Jadi para anbiya ini adalah ngabarin kepada manusia, ini aturan yang bagus agar kita bisa mengendalikan syahwat dan akal kita, yang bisa mengendalikan kemana arah tujuan daripada syahwat dan akal manusia. Karena kalau tidak dengan aturan tersebut, maka yang terjadi adalah kehancuran. Jadi inilah salah satu hikmah daripada harus adanya rasul.
Harus adanya nabi. Mungkin nanti ada yang bertanya, lantas buktinya mana? Kalau nabi tersebut benar dari Allah, kalau orang tersebut utusan Allah, kan bisa aja semua orang ngaku-ngaku saya ini diutus dari Allah. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu akidah. Yang membuktikan seseorang itu benar nabi, benar rasul adalah adanya mukjizat. Jadi kalau ada yang mengaku nabi bisa dikonfirmasi dia itu nabi, itu dengan adanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Itu dipelajari di dalam ilmu akidah. Tidak sembarangan, tidak setiap yang terlihat hebat atau sulap itu disebut mukjizat. Itu dibahas detail di dalam ilmu akidah. Makanya umat Islam dalam beragama ini nggak lepas dari ilmu. Nggak bisa beragama hanya mengandalkan giroh, semangat. Itu semua hampa. Beragama dalam berislam satu-satunya adalah harus dengan ilmu. Kuncinya hanya satu, dengan ilmu. Gak bisa hanya dengan akal-akalan, dengan syahwat, atau dengan modal giroh yang ada terjadi nanti kesalahan dalam beragama. Nah, jadi untuk membuktikan Nabi itu benar Nabi adalah mukjizat. Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia dan mendeklarasikan dirinya adalah seorang Rasul terakhir. Jelas dengan seabrek mukjizat, bahkan lebih banyak daripada mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Dan kelebihannya adalah bahwasannya mukjizat Nabi Muhammad itu kekal abadi sampai hari kiamat. Apa itu? Al-Quran. Namun di sini timbul lagi pertanyaan, dapat dari mana kita bisa tahu Al-Quran itu mukjizat? Lagi-lagi kita harus belajar ilmu agar kita lebih memahami dan mengetahui mukjizat Al-Quran sebagai bukti kalau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Lagi-lagi kembalinya dengan ilmu, nggak bisa dengan giroh, nggak bisa dengan modal semangat. Maka di sini sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah langkah pertama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasul? Dan ketika Allah mengutus para rasul, nggak sembarangan, mereka dibekalin dengan bukti-bukti yang nyata, yang disebut dengan mukjizat. Dan mukjizat yang paling banyak adalah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad terkonfirmasi beliau adalah utusan Allah. Kalau mau dipelajari mukjizatnya apa saja, bukan di dalam khutbah Jumat, itu membutuhkan majelis, membutuhkan pembelajaran. Kemudian kita lihat dari diutusnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan aturan dari Allah. Lantas aturan Allah itu selain untuk mengatur syahwat dan akhlak manusia, untuk mengatur syahwat dan akal manusia, untuk apa? Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kemudian Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah bersabda, aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jikalau kita lihat redaksinya, aku diutus hanya untuk, berarti nggak ada yang lain dari ajaran Rasulullah kecuali semuanya itu setiap daripada poin-poin yang dibawa dalam ajaran Rasulullah meliputi akidah, meliputi ibadah, meliputi muamalat, meliputi jinayat, meliputi tasawuf atau akhlak, semuanya adalah untuk kesempurnaan akhlak. Kita salat untuk kesempurnaan akhlak, kita berzakat untuk kesempurnaan akhlak, kita berhaji untuk kesempurnaan akhlak. Maka tidak ada gunanya atau tidak mencapai kepada tujuannya kalau kita berhaji, kalau kita salat, kalau kita berzakat, namun kesempurnaan akhlak tidak terwujud. Itu artinya ada yang salah dalam salat, dalam zakat, dalam haji, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah sendiri yang mensabdakan. Jadi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu poin pertama. Berarti semua ajaran Rasulullah itu tujuan akhirnya adalah seseorang bisa berakhlak dengan akhlak yang sempurna. Ketika akhlak sempurna ini sudah terwujud, maka akan terwujudlah tatanan masyarakat yang berakhlak sempurna. Ketika tatanan masyarakat ini berakhlak sempurna, maka akan terwujud negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan penuh ampunan Allah. Dengan adanya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka akan turun rahmat Allah dan keberkahan dari langit memenuhi bumi.
Itu hierarki berfikirnya. Jadi apa yang dibawa Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita lihat banyak yang berhaji tapi akhlaknya jangankan untuk sempurna, untuk berakhlak aja enggak. Berhaji tapi korupsi. Kemudian sholat tetapi tukang bully. Kemudian suka mengaji tetapi tukang gunjing. Berarti di sini ada satu tujuan yang tidak tercapai. Yang itu menjadi tujuan dari Nabi Muhammad SAW. Poin kedua adalah ketika Rasulullah bersabda, aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Artinya Nabi Muhammad tidak membawa akhlak dasar. Akhlak dasar itu ada di semua manusia. Bahkan tanpa diutusnya Nabi Muhammad atau para nabi, orang-orang sudah tahu mana akhlak baik dan mana akhlak buruk. Sebelum diutusnya para rasul, orang udah tahu kalau berbohong itu jelek. Kalau jujur itu bagus. Tanpa adanya Rasul, tanpa adanya Nabi, semua orang tahu mencuri itu buruk, mensedekahkan harta itu baik. Tanpa adanya Rasul, tanpa adanya agama, itu udah menjadi fitrah manusia, semua orang tahu. Makanya akhlak baik, dasar akhlak baik itu ada di semua manusia. Nggak bergantung sama agama, nggak bergantung sama Rasul. Makanya boleh jadi nanti ada umat Islam yang tidak berakhlak, tapi ada orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tapi dia berakhlak. Kenapa? Karena dia pada hal itu kembali ke fitrahnya, bahwasannya ada yang namanya akhlak baik dan akhlak buruk. Hanya saja manusia tidak bisa mencapai kepada akhlak yang sempurna kecuali melalui daripada para anbiya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau akhlak yang sempurna nggak ada jalan lain kecuali berislam. Tapi kalau mau akhlak yang biasa, hanya sekedar akhlak biasa, akhlak baik biasa, bisa tanpa Islam, tanpa agama. Tapi akhlak yang sempurna tidak ada yang lain kecuali dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan akhlak sempurna itulah yang kelak akan membawa manusia kepada kebahagiaan yang kekal, yaitu surganya Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa Allah taala wa antum muqinun bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal khudur usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribul mujibu da'wati ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa izal islam wal musyrikin wa syirka wal musyrikin wal kafarta wal munafiqin. Allahumma ij'al biladana Indonesia sakhan rakhan wa sa'ir buldanil muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin wa ansuril muslimina fi kulli makanin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.